Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di semester 2. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tema 6 untuk muatan PPKN, khusus materi hak dan kewajiban serta masalah sosial. Sudah siap ya? Simak video ini dengan baik. Oke, yuk kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan atau segala sesuatu yang boleh kita lakukan. Sedangkan kewajiban adalah hal atau tindakan yang harus atau wajib kita kerjakan. Setiap manusia dibekali dengan hak. Untuk pemenuhan hak-hak tersebut, seseorang hendaknya selalu melaksanakan kewajiban-kewajibannya agar hak dan kewajiban seimbang, sehingga kehidupan bisa berjalan dengan harmonis, nyaman, dan tentram. Sejak manusia lahir, manusia telah dibekali dengan hak. Begitu pula dengan anak-anak. Anak-anak memiliki hak-hak yang telah diatur dan disahkan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam bentuk Konvensi Hak-Hak Anak. Konvensi berarti kesepakatan atau perjanjian antar negara. Konvensi ini disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989. Tujuan dikeluarkannya Konvensi Hak Anak ini adalah yang pertama, memberikan perlindungan pada anak serta menegakkan hak anak di seluruh dunia. Ada 4 hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disahkan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama adalah hak kelangsungan hidup. Artinya setiap anak berhak mengetahui asal-usulnya serta jati dirinya. Yang kedua, hak tumbuh kembang. Artinya setiap anak berhak memperoleh tempat tinggal, pendidikan, bermain, ataupun istirahat. Yang ketiga adalah hak perlindungan. Artinya setiap anak berhak melakukan perayaan tradisinya, melakukan kegiatan keagamaan, belum boleh bekerja, serta berhak diperlakukan dengan baik tanpa kekerasan. Hak yang keempat adalah hak berpartisipasi. Artinya setiap anak berhak mengeluarkan pendapatnya sendiri. Setiap anak yang menempuh pendidikan dan pengajaran di lembaga formal maupun lembaga non-formal dinyatakan sebagai siswa. Setiap siswa memiliki hak-hak yang telah diatur oleh negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Berikut ini hak siswa yang diatur oleh pemerintah. Yang pertama, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang kedua, memperoleh layanan khusus jika siswa tersebut menyandang cacat. Yang ketiga, memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Yang keempat, memperoleh layanan sesuai bakat, minat, serta kemampuannya. Kelima, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Semisal, pendidikan di SMP yang seharusnya ditempuh selama 3 tahun bisa diselesaikan selama 2 tahun. Yang keenam, mendapat bantuan fasilitas belajar dan beasiswa sesuai persyaratan yang berlaku. Oke, materi selanjutnya yang kita pelajari adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan warga negara? Warga negara adalah penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Oke, dari pernyataan tersebut kita mengetahui bahwa setiap warga negara pasti memiliki kewajiban dan pasti memiliki hak yang telah diatur oleh negara tersebut. Begitu pula dengan warga negara Indonesia. Nah, apa saja ya kewajiban warga negara Indonesia dan apa saja hak warga negara Indonesia?
Nah, berikut ini adalah contoh kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, wajib membayar pajak dan retribusi. Hal ini diatur dalam pasal 23A. Yang kedua, wajib menjunjung tinggi dasar negara, yaitu Pancasila, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali. Hal ini telah diatur dalam pasal 27 ayat 1. Yang ketiga, wajib bela negara dan mempertahankan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini telah diatur dalam pasal 30 ayat 1. Contoh yang keempat adalah wajib mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Hal ini telah diatur dalam pasal 31 ayat 2. Oke, lantas apa saja ya contoh hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945? Nah, contoh yang pertama, setiap warga negara berhak mendapat kedudukan sama di depan hukum. Hal ini telah diatur dalam pasal 27 ayat 1. Contoh kedua, berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 2. Contoh ketiga, setiap warga negara berhak memilih dan menjalankan agama yang dianutnya. Hal ini diatur dalam pasal 29 ayat 2. Contoh keempat, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang diatur dalam pasal 31 ayat 1. Contoh kelima, setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hal ini telah diatur dalam pasal 28. Dan contoh keenam, setiap warga negara berhak mempertahankan hidupnya. Hal ini diatur dalam pasal 28A. Di dalam pemenuhan hak serta pelaksanaan kewajiban hendaknya dilaksanakan secara seimbang dan adil, agar kehidupan bisa berjalan secara nyaman, harmonis, serta tentram. Apabila kewajiban tidak dilaksanakan secara bertanggung jawab, maka akan menimbulkan masalah sosial. Apa yang dimaksud dengan masalah sosial? Masalah sosial adalah kesenjangan antara situasi yang sedang terjadi dengan situasi atau kondisi yang diharapkan oleh kita bersama. Nah, masalah sosial disebabkan oleh perilaku sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab, sedangkan akibatnya bisa dirasakan oleh hampir sebagian besar masyarakat itu sendiri. Berikut ini adalah contoh-contoh masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah perilaku tidak disiplin. Contoh perilaku tidak disiplin yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat, yaitu membuang sampah secara sembarangan, membolos sekolah, serta pelanggaran lalu lintas. Contoh yang kedua adalah peristiwa kriminal, misalnya penjamretan, perampokan, serta penggunaan obat-obatan terlarang. Contoh masalah sosial yang ketiga adalah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Misalnya kemacetan yang ditimbulkan oleh banyaknya kendaraan yang parkir memenuhi badan jalan. Contoh masalah sosial yang keempat adalah pencemaran lingkungan yang biasanya disebabkan oleh membuang sampah secara sembarangan atau pembuangan limbah pabrik yang tidak memenuhi kualifikasi AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Contoh-contoh masalah sosial tersebut hendaknya bisa kita cegah bersama, kita temukan solusi bersama agar dampaknya tidak semakin luas. Oke, kita sudah selesai belajar tema 6, muatan PPKN. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.